Selamat pagi adik-adik, Bapak Ibu, warga belajar PKBM Pelita Harapan Rakyat, dimanapun Anda berada. Harapan saya sebagai pimpinan lembaga, semoga kita semua diberi kesehatan dan dijauhi dari wabah virus COVID-19. Pertama-tama, saya mohon maaf terkait dengan wabah yang saat ini melanda dunia dan khususnya kita di Kabupaten Nagekeo. Kita dituntut untuk mengikuti perkembangan yang ada berkaitan dengan kegiatan ujian kita, yakni sesuai dengan edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 bahwa pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer ditiadakan, baik sekolah formal maupun non-formal. Sehingga kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu guru atau tutor terus berupaya agar warga PKBM Pelita Harapan Rakyat tahun ini tetap melaksanakan ujian penyetaraan pengganti ujian nasional berbasis komputer, yakni ujian sekolah, melalui ujian online atau offline dengan menggunakan platform teknologi yang saat ini berada. Dan kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Diharapkan warga PKBM Pelita Harapan Rakyat yang saat ini duduk di kelas 12 paket C dan kelas 9 paket B dan juga kelas 6 paket A agar berpartisipasi secara baik dan serius mengikuti, karena memang ujian ini resmi sama dengan ujian UNBK penilaiannya. Tahapan, mekanisme, prosedur berkaitan dengan ujian tersebut yang menggunakan aplikasi WhatsApp akan dijelaskan petunjuk penggunaannya atau mekanismenya oleh Bapak Ivan dan Bapak Salkus. Kiranya adik-adik semua, Bapak Ibu semua, warga belajar PKBM Pelita Harapan Rakyat bisa mencerna, bisa mengikuti dengan baik sehingga tidak salah. Karena walaupun kita ujian lewat aplikasi WhatsApp, kita tetap penilaiannya tetap mengikuti standar dan kriteria yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Sehingga ini dituntut untuk warga belajar PKBM Pelihara harus mengerjakan soal dengan baik, dengan serius, dengan tepat dan benar, juga tepat waktu, karena kita dibatasi waktu. Selanjutnya, saya minta agar seluruh warga belajar PKBM Pelita Harapan Rakyat mengikuti semua petunjuk serta jadwal atau hari ujian yang sudah ditentukan oleh lembaga. Kelulusan Bapak Ibu dan adik-adik semua itu mengikuti standar yang ada, sehingga tidak berarti bahwa dengan karena wabah penyakit ini kemudian semuanya lulus, tidak seperti itu. Sehingga ini butuh keseriusan, sama seperti kondisinya warga belajar ini harus kerjanya seperti kerja pada saat Bapak Ibu adik-adik semua berhadapan dengan komputer seperti waktu geladi kemarin di SMK Negeri 1 Asesa. Suasananya seperti itu. Jadi ketika misalnya saat pengerjaan di rumah, itu upayakan atau usahakan tidak boleh diganggu oleh keluarga, anak, kakak adik atau siapapun, tidak boleh mengganggu.
Sehingga ini butuh konsentrasi yang baik dan benar supaya warga belajar memperoleh nilai yang baik dan masuk kriteria untuk kelulusan. Jika main-main, maka Anda punya hak untuk mendapat predikat tidak lulus. Jadi diharapkan supaya warga belajar cerna semua petunjuk yang akan disampaikan oleh Pak Ivan dan Pak Salpus, sehingga langkah-langkah pengerjaannya dengan baik. Yang berikut, materi yang selama ini warga belajar pelihara sudah dengar, sudah mengikuti dengan baik yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, itu harapan saya supaya bisa ingat dan belajar agar supaya bisa memperoleh hasil yang baik. Saya kira demikian himbauan dan penyampaian saya. Harapan saya supaya apa yang disampaikan oleh saya, juga Pak Ivan dan Pak Salpus, agar bisa dipahami secara baik, bisa dicerna oleh Bapak Ibu, adik-adik semua, sehingga boleh meraih dan mendapatkan hasil yang baik pada saat ujian nanti. Terima kasih, selamat pagi, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Pak Oscar yang telah menyampaikan pesan dan kesan kepada warga belajar. Dan terima kasih juga untuk warga belajar atau peserta didik yang telah mendengar pesan dan kesan serta himbauan dari Pak Oscar selaku pimpinan lembaga PKBM Pelita Harapan Rakyat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mekanisme atau tata cara ujian, yang mana ujian kali ini kita menggunakan ujian online dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Ujian online yang kita lakukan kali ini yaitu ujian dari masing-masing rumah warga belajar tanpa harus datang ke sekolah. Setiap warga belajar harus berada di tempat yang koneksi jaringan internetnya agak stabil sehingga memudahkan warga belajar untuk menerima soal dan mengirim jawaban melalui WhatsApp. Soal nanti dikirim ke grup WA. Soal bentuk formatnya PDF, sedangkan format lembaran jawaban berbentuk format board. File format PDF dan format Word bisa dibuka menggunakan satu aplikasi, bisa juga dua aplikasi yaitu WPS Office dan Word. Yang saya gunakan ini itu satu aplikasi saja yaitu WPS Office, yang mana WPS Office ini bisa membuka file format PDF, bisa juga file format Word. Icon WPS Office seperti dalam video ini ada lingkaran merah. Sebelum membuka soal, pastikan warga belajar telah mengaktifkan data internet di HP Android kalian agar bisa mengakses soal yang telah dikirim melalui WhatsApp group. Di sini saya ambil contoh soal yang telah dikirim oleh Pak Ivan dengan format PDF. Saya akan download soalnya dan buka soalnya menggunakan format WPS Office. Kita close saja iklannya, maka akan muncul tampilan soal dan pilihan jawaban. Soal ini pilihan ganda dari A, jawaban A, B, C, D, dan E.
Saran saya, agar mempermudah warga belajar mengerjakan soal, sebaiknya HP digunakan untuk membaca soal dan melihat jawaban. Sedangkan jawaban dikerjakan sementara di kertas guraman. Seperti contoh yang kita lihat dalam video ini. Berikut kita akan menyalin jawaban ke lembar jawaban yang telah disediakan. Untuk membuka lembaran jawaban kita menggunakan BPS Office. Bagi teman-teman yang belum mengenal BPS Office, ada ikon seperti dalam video ini. Ini saya ambil contoh format lembaran jawaban yang sudah dikirim dari Pak Ivan dalam bentuk Word, dan saya akan buka menggunakan BPS Office. Kemudian akan menampilkan format lembaran jawaban. Di dalam format lembaran jawaban ini ada nama lengkap, hari tanggal mata pelajaran, dan itu wajib diisi oleh warga belajar. Untuk mengisi nama, hari tanggal mata pelajaran, yang pertama kita harus mengklik tombol edit yang ada di pojok kiri atas. Setelah edit, dia akan muncul kursor. Setelah kursornya muncul, yang seperti yang kita lihat dalam itu, yang kedip-kedip itu memang kursor. Setelah kursornya muncul, kita akan mengisi nama lengkap. Saya ambil contoh, saya menggunakan nama saya sendiri. Gundi Salkus Liwa. Jangan di enter, pakai klik saja. Jika di enter pasti akan pindah. Jadi saran saya pakai klik saja. Mata pelajaran saya contoh bahasa Inggris. Hari tanggal 4 April 2020. Nah, di dalam format ini telah tersedia tabel yang berisikan nomor 1 sampai nomor 4, nomor 50. Jadi jawaban itu diisi nomor 1 misalkan A, tinggal klik saja, nomor 2 B, 3 C, 4 D. Jangan di enter, kalau di enter pasti akan pindah barisnya. Jadi pakai klik saja. Kalau di enter pindah, nanti hapus kembali, pasti akan kembali semula barisnya. Saya ambil contoh 6A, 7, dan seterusnya akan pindah ke baris sebelah atau kolom sebelah. Itu klik saja, otomatis kursornya akan pindah. Usahakan kalau misalnya soal sampai 50, ya jawaban pasti 50 nomor. Ini saya langsung ke nomor terakhir, nomor 50. Setelah isi, kita akan klik tombol selesai yang ada di pojok kiri atas. Ini contoh tampilan lembaran jawaban yang sudah diisi. Kemudian kita kembali, dia akan muncul dialog untuk menyimpan. Jadi kita klik tombol simpan saja untuk menyimpan file. Kemudian filenya ini adalah lembar jawaban. Kita klik tahan, kita kirim via WA. Lihat ikon WA-nya, klik di situ, kita pilih kirim file. Kirim file, kita akan cari nama kontak atau grup yang kita mau kirim file. Di sini saya ambil contoh ke
kotaknya Pak Ivan. Tekan kirim. Jika terkirim maka akan centang 1. Kalau terbaca pasti centang 2. Itu contoh. Sekian saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.